Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah menjawab salam semoga masuk surga, dan yang tidak menjawab semoga tidak masuk angin. Oke teman-teman, kali ini kami kelompok 4 ingin menjelaskan bagaimana sih Pancasila dalam perspektif sejarah bangsa Indonesia dalam berbagai peristiwa. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Atia Azhara sebagai moderator, dan teman-teman saya Rania Musdalifah sebagai pemateri pertama, Aisyatu Syakdia Bruto sebagai pemateri kedua, Adi Susanto sebagai pemateri ketiga, dan yang terakhir Sagdiani sebagai pemateri yang keempat. Tanpa memperpanjang waktu, marilah kita dengarkan penjelasan dari pemateri yang pertama, yaitu Rania Musdalifah tentang sejarah dan peristiwa bangsa Indonesia. Kepada Rania dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya materi pertama yang akan saya bawakan yaitu 1. Sejarah dan peristiwa Indonesia. A. Peristiwa menjelang proklamasi. Titik tolak. Dalam sidang istimewa Taikoku Ginkai atau Parlemen Jepang ke-85 tanggal 7 September 1944 di Tokyo, Perdana Menteri Koiso mengumumkan bahwa daerah India Timur atau Indonesia diperkenakan untuk merdeka kelak di kemudian hari. Hal ini dilatar belakangi oleh semakin terdesaknya angkatan perang Jepang oleh pasukan Amerika, terlebih dengan jatuhnya Kepulauan Saipan ke tangan Amerika. Pada tanggal 1 Maret 1945, Letnan Jenderal Kumakichi Harada mengumumkan pembentukan Dokuritsu Junbi Josakai atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kepanitiaan. Tindakan ini merupakan langkah konkret pertama bagi pelaksanaan janji Koiso. Terpilih sebagai Koicho atau Ketua Dr. Rajiman Winingrat. B. Peristiwa Rengas Dengklok. Pro kontra proklamasi. Rengas Dengklok adalah salah satu kota kecamatan yang di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Ke kota inilah Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta pernah dibawa secara paksa oleh kelompok pemuda revolusioner yang menghendaki kemerdekaan Indonesia untuk segera dikumandangkan. Peristiwa heroik ini dipicu oleh adanya perbedaan paham antara golongan tua yang moderat dengan golongan pemuda yang revolusioner dalam pelaksanaan proklamasi. Golongan tua. Mereka yang dicap sebagai golongan tua adalah para anggota PPKI yang diwakili oleh Soekarno dan Hatta. Mereka adalah kelompok konservatif yang menghendaki bahwa pelaksanaan proklamasi harus melalui PPKI sesuai dengan prosedur maklumat Jepang, yakni pada tanggal 24 Agustus 1945. Golongan muda. Menanggapi sikap konservatif golongan tua, golongan muda yang diwakili oleh para anggota PETA dan mahasiswa merasa kecewa. Mereka tidak setuju terhadap sikap golongan tua dan menganggap bahwa PPKI adalah bentukan Jepang. Oleh karena itu, mereka menolak jika proklamasi dilaksanakan melalui PPKI. Sebaliknya, mereka menghendaki terlaksananya proklamasi kemerdekaan adalah dengan kekuatan sendiri, terbebas dari pengaruh Jepang. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan membacakan tentang Sumpah Palapa. Sumpah Palapa atau Wamukti Palapa merupakan sumpah yang diucapkan Mahapati Gajah Mada dan menjadi awal kejayaan Kerajaan Majapahit. Sumpah Palapa menjadi manifestasi program kerja politik Gajah Mada saat diangkat menjadi patih. Jabatan patih sendiri diberikan kepada Gajah Mada atas jasanya meredam pemberontakan saat menjadi pasukan elit Bayangkara. Bukti autentik yang menyebutkan adanya Sumpah Palapa ini yaitu Kitab Pararaton. Meskipun kitab ini tidak menuliskan secara gamblang bahwa Amukti Palapa merupakan sumpah. Adapun isi Sumpah Palapa berbunyi, lamun huus kala Nuswantara, isun Amukti Palapa, lamun kalang ring gurun, ring seran, Tanjung Pura, ring haru, ring pahang, Dompo, ring Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, Samana isun Amukti Palap. Artinya, jika telah mengalahkan Nusantara,
saya baru akan melepaskan puasa. Jika mengalahkan Gurun, Seram, Tanjung Pura, Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, demikian saya baru akan melepaskan puasa. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, di sini saya akan membacakan materi saya yang betul peristiwa Budi Utomo. Budi Utomo dalam kurung Budi Utomo ialah organisasi yang didirikan tanggal 20 Mei 1908 oleh Dr. Sutomo dan para mahasiswa Stovia. Mereka ialah Gunawan Sudiro Usodo, merupakan penggagas Budi Utomo dan namanya selalu dikaitkan dengan sejarah berdirinya Budi Utomo. Budi Utomo dipelopori oleh para pemuda dari Stovia, Sekolah Guru Bandung, Sekolah Praja Magelang, Sekolah Peternakan dan Pertanian Bogor, dan Sekolah Sore untuk orang dewasa di Surabaya. Para pelajar tersebut terdiri dari Soratji, Muhammad Saleh, Suwarno, Agonawan, Mangokosomo, Suwarno BR, dan Sutomo. Budi Utomo terdiri atas kata Budi yang berarti perangai atau tabiat, dan Utomo yang berarti baik atau luhur. Jadi perkumpulan Budi Utomo dapat dinamakan sebagai perkumpulan yang akan mencapai suatu berdasarkan keluhuran budi dan kebaikan perangai atau tabiat. Budi Utomo kembali bangkit pada masa Perang Dunia I di 1945. Kemungkinan intervensi asing menyebabkan Budi Utomo menggagas kegiatan wajib militer bagi pribumi. Hal ini menyebabkan dikirimlah misi dan Belanda oleh Komite India Wibar untuk pertahankan India pada 1916 sampai 1917, yang merupakan pertanda masa yang amat besar bagi organisasi Budi Utomo. Pada misi tersebut, wakil Budi Utomo yang bernama Dwit Josomoyo berhasil mengadakan pendekatan dengan pimpinan Belanda dengan membentuk Volksraad, Dewan Rakyat yang saat itu dibahas dalam Dewan Perwakilan Rakyat Belanda. Undang-undang mengenai kewajiban militer pun gagal disahkan dan sebaiknya undang-undang tentang pembentukan Volksraad disahkan pada November 1945. Baiklah, hanya itu saja materi saya. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan membaca peristiwa Sumpah Pemuda adalah gagasan penyelenggaraan Kongres Pemuda kedua berasal dari Himpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau yang disebut dengan PPI, sebuah organisasi pemuda yang beranggota pelajar dari seluruh Indonesia. Kongres dilaksanakan di 3 gedung yang berbeda dan dibagi dalam 3 kali rapat, sehingga menghasilkan Sumpah Pemuda. Rapat yang pertama di Gedung Katholieke Jongenlingen, Bonn. Rapat pertama Sabtu 27 Oktober 1928 di Gedung Katholieke Jongenlingen, Bonn atau KJB, Lapangan Banten. Acara dilanjutkan dengan uraian Muhammad Jamin tentang arti dan hubungan persatuan dengan pemuda. Menurutnya, ada 5 faktor yang bisa memperkuat persatuan Indonesia, yaitu sejarah, bahasa, hukum, adat, pendidikan, dan kemauan. Rapat yang kedua di Gedung Ots Java Bioskop. Rapat kedua Minggu 28 Oktober 1928 di Gedung Ots Java Bioskop, membahas masalah pendidikan. Kedua, pembaca Fornoweolan dan Sarmidi Mengunsarkoro sependapat bahwa anak harus mendapat pendidikan kebangsaan. Harus pula ada keseimbangan antara pendidikan di sekolah dan di rumah. Rapat yang ketiga di Indonesia Shikulubhuis Kramat. Pada sesi berikutnya, Soenario menjelaskan pentingnya nasionalisme dan demokrasi selain gerakan kepanduan, sedangkan Ramelan mengemukakan gerak kepanduan tidak bisa dipisahkan dari pergerakan nasional. Terima kasih.
Peristiwa Sumpah Pemuda adalah gagasan penyelenggaraan Kongres Pemuda kedua berasal dari Himpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau yang disebut dengan PPI, sebuah organisasi pemuda yang beranggota pelajar dari seluruh Indonesia. Kongres dilaksanakan di 3 gedung yang berbeda dan dibagi dalam 3 kali rapat, sehingga menghasilkan Sumpah Pemuda. Rapat yang pertama di Gedung Katholieke Jongenlingen, Bonn. Rapat pertama, Sabtu 27 Oktober 1928 di Gedung Katholieke Jongenlingen, Bonn atau KJB, Lapangan Banten. Acara dilanjutkan dengan uraian Muhammad Jamin tentang arti dan hubungan persatuan dengan pemuda. Menurutnya, ada 5 faktor yang bisa memperkuat persatuan Indonesia, yaitu sejarah, bahasa, hukum, adat, pendidikan, dan kemauan. Rapat yang kedua di Gedung Java Bioskop. Rapat kedua Minggu 28 Oktober 1928 di Gedung Java Bioskop, membahas masalah pendidikan. Kedua, pembaca Fornoweolan dan Sarmidi Mengunsarkoro sependapat bahwa anak harus mendapat pendidikan kebangsaan. Harus pula ada keseimbangan antara pendidikan di sekolah dan di rumah. Rapat yang ketiga di Indonesia Si Klub Huis Kramat. Pada sesi berikutnya, Soenario menjelaskan pentingnya nasionalisme dan demokrasi selain gerakan kepanduan, sedangkan Ramelan mengemukakan gerak kepanduan tidak bisa dipisahkan dari pergerakan nasional. Terima kasih.